Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Rahmania dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan perkembangan berbicara menurut Tarigan. Menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan-kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Tujuan berbicara yaitu untuk memberitahu, untuk menghibur, untuk membujuk, memperluas wawasan pendengar, untuk melatih keterampilan berbicara anak. Tipe perkembangan anak di dalam berbicara ada dua, egosentris, terjadi pada anak berusia 2-3 tahun di mana anak berbicara pada dirinya sendiri, contoh pada saat bermain boneka. Kedua, socialist speech, terjadi ketika anak sedang berinteraksi pada temannya dan di dalam lingkungan fungsinya untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi sosial anak. Kemudian, tahap perkembangan bicara anak. Menurut Vygotsky, pertama tahap eksternal, sumber berpikir berasal dari luar diri anak. Tahap egosentris, anak berbicara sesuai jalan pikirannya dan daripada orang dewasa. Kemudian tahap internal, proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan kemampuan berbicara sepenuhnya. Selanjutnya perkembangan menulis. Menurut Badudu, menulis menggunakan pena, patlat di atas kertas, kain ataupun papan yang menghasilkan huruf atau kata maupun kalimat. Menurut Suparno dan Yunus, menulis untuk anak usia dini adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari setelah aspek kemampuan lainnya dikuasai. Tahap menulis yaitu tahap mencoret atau membuat goresan, tahap pengulangan secara linear, tahap menulis secara random, dan tahap menulis tulisan nama. Manfaat menulis meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, mendorong kemampuan dan kemauan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, perkembangan membaca dan menyimak. Membaca menurut Dini 2008, membaca merupakan interpretasi yang bermakna dari simbol verbal yang tertulis atau tercetak. Kegiatan membaca berkaitan erat dengan pengenalan huruf, bunyi dari rangkaian huruf, maksud, dan pemahaman terhadap makna. Kemudian tahap perkembangan membaca anak. Tahapan fantasi, anak mulai belajar menggunakan buku dan kadang membawa buku sendiri. Tahapan pembentukan konsep diri, anak memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca. Kemudian tahap membaca gambar, anak menjadi sadar pada cetakan yang tampak serta dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Kemudian tahap pengenalan bacaan, anak tertarik kepada bacaan, mengenal tanda-tanda pada lingkungan. Terakhir, tahap membaca lancar, anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas. Kemudian, manfaat membaca. Pertama, mengembangkan otak dan kecerdasan, meningkatkan kemampuan anak, mempersiapkan pendidikan anak, dan mencegah kerusakan saraf otak, melatih daya ingat anak. Perkembangan menyimak. Perkembangan menyimak menurut Bromley mengemukakan bahwa proses menyimak aktif terjadi ketika anak sebagai penyimak menggunakan auditory discrimination dan acuity dalam mengidentifikasikan suara dan berbagai kata, kemudian menerjemahkan menjadi kata yang bermakna melalui auditing atau pemahaman. Tujuan menyimak untuk belajar, untuk menghibur diri, untuk mengapresiasi, untuk memahami, dan untuk menghayati. Kemudian tahap menyimak yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi.